Hi, I'm Dini. Welcome to my channel. Hai smart people, bertemu lagi dengan saya Dini dan Pak Aris Mukadi. Kali ini saya akan membahas tentang tokoh wayang orang yang sudah terkenal sekali, putih, yang bernama Hanuman atau Anoman, Pak. Di situ yang aku tahu itu Anoman itu masih keturunan dari yang kita bahas kemarin di Harjuna Sasrabahu dan juga Rama Parasu. Itu masih satu trah ya Pak ya, masih satu wangsa, dari Dewongkoro ke Dewotomo ke Resi Gutomo sampai Anjani Subali Sugriwo. Nah, tapi di situ kan manusia, tapi kenapa Anjani kok mempunyai putra Anoman seorang kera gitu loh Pak? Itu kronologinya tuh gimana? Dan juga aku dengar katanya Anoman itu berumur panjang sama seperti Rama Parasu. Umurnya panjang, dia kayak keluar di Mahabharata juga sampai keluar lagi kan. Ya. Umur panjang dan tidaknya itu kan dilihat dari pentasnya. Itu yang ditonton pentas wayang wong ya. Betul. Nah, itu karena gini, sebabnya bisa banyak atau viral. Nah, bisa banyak dan viral dan menjadi idola penonton juga itu memang. Betul. Jadi memang watak-wataknya Anoman itu mesti dilihat ceritanya. Iya. Kalian saja untuk melihat ceritanya itu perlu kami kasih keterangan bahwa datangnya cerita Mahabharata ke Nusantara ini hampir bersamaan dengan datangnya cerita Ramayana. Nah, Ramayana itu sendiri, kalau Mahabharata udah jelas diakui bahwa yang membuat adalah Vyasa. Ya, adalah biasa. Terus kalau Ramayana ini yang membuat adalah Resi Walmiki. Ini Ramayana yang asli dari tanah Hindu, tanah India. Nah, dengan bahasa Sanskerta itu, dan tulisannya Palawa kalau tidak salah itu. Nah, tapi Ramayana itu sendiri ada dua versi, dua macam. Jadi macam pertama itu adalah buatan Walmiki. Yang kedua itu namanya Ramayana Rawanaweda, Rahwanawada gitu. Nah, itu artinya itu kematian Rahwana. Nah, itu yang membuat bukan Walmiki, tapi yang membuat empu atau ahli sastra dan ahli cerita itu Batik Kawya. Ya, Batik Kawya. Nah, itu hampir bersamaan, itu beredar di Nusantara sini ramai sekali zaman dulunya. Itu kitab aslinya ya Pak ya? Ya, dari itu masih India. Jadi itu. dari Walmiki itu terus ada lagi Ramayana. Wadah itu tadi. Rawanawada itu tadi. Nah, ini entah nyadur itu atau dia bikin sendiri, pokoknya ada dua di sini itu yang berjalan terus sampai dengan pemerintahan di tanah Jawa sini ini Raja Balitung ya, di Mataram kuno. Zaman Mataram. Nah, itu juga ada beredar lagi Ramayana bahasa Jawa kuno. Bahasa Jawa kuno. Nah, ini ada bahasa Jawa kuno ini mungkin yang ngambil yang Walmiki atau dicampur dengan yang Rawanawada itu. Ya, Batik Kawya gitu. Nah, atau bagaimana ya, yang jelas tumbuh itu. Kemudian tumbuh beberapa Ramayana lagi banyak toh. Nah, karena ini bakunya itu ada dua, pertama kali yang bahasa Sanskerta, terus ini ada bahasa Jawa kuno. Nah, ini terus muncul banyak cerita
makanya cerita Ramayana yang sudah di sini lebih-lebih yang dipentaskan oleh wayang orang itu pakemnya mesti tidak murni salah satu, itu pasti bergabung pakemnya. Iya, ada yang banyak itu ya. Gitu. Ini mengenai tokohnya ya. Iya. Tokohnya si Anoman itu di India sana itu ada salah satu suku atau masyarakat India sana ya, India Utara kalau nggak salah, itu masih percaya dengan dewa-dewa yang berwujud binatang. Makanya Anoman itu di India sana masih disebut itu adalah dewa. Iya, Gitu. betul. Nah, ceritanya sekarang kena Anoman ini saya akan memberi awalan Iya. untuk adanya si Anoman. Jadi dulu itu ceritanya pertama kali itu di pertapaan ya, pertapaan Grastina. Grastina itu kalau di wayang ini banyakan pakai nama Gunung Tunon. Tuh. Di situ pendetanya kan si Resi Gutama. Iya. Nah, Resi Gutama itu punya istri bidadari yang didapatkan pada waktu bela kayangan. Dia dapat hadiah bidadari itu si Windradi. Kemudian Gutama sama Windradi itu mempunyai anak, 1 Anjani, 2 Subali, 3 Sugriwa. Nah, ini sedikit menculik cerita lain ya, karena babat atau aslinya dongengan ini diambil dari buku itu antara bahasa sama bahasa Sanskerta sama bahasa Jawa kuno. Itu makanya di wilayah Yogyakarta pada waktu masanya itu banyak yang memakai pakem salah satu dari itu. Jadi kemungkinan pakem yang diambil dari situ yang dipercaya banget itu adalah batik kawya, itu buatan batik kawya si Rawanawada itu. Makanya beda. Jadi antara Jogja sama Madura sama Jawa Timur sana itu Sugriwa Subali itu di sana disebutnya Guwarsa-Guwarsi. Perbedaan kecil itu. Nah, ini terus kami lanjutkan di tempat pertapaan itu tadi. Pertapaan itu tadi ada waktu itu lagi kisruh hatinya penghuni pertapaan situ karena si Dewi Anjani ini mempunyai mainan gitulah, maksudnya mainan tapi sebenarnya pusaka. Nah, itu namanya Cupu Manik Astagina. Cupu itu ada ya, Manik ya ini tidak tahu ini dari kita sendiri atau dari zaman sananya. Cupu itu wadah, Manik itu teleng atau inti, Hasto itu 8, Guno itu ngilmu. Jadi itu seperti Hasto Broto apa itu ngilmu gitu. Jadi isinya itu sebenarnya, tapi dengan hiburannya. Makanya kalau di terawang ke atas gitu kelihatan langit dan isinya. Di terawang ke bumi itu bisa nampak apa yang ada di bumi dan di dalam buminya sendiri. Terus di terawang kemana saja di lautan juga begitu. Nah, dan itu sesuai dengan mata angin. Mata angin itu dulu ada yang menjaga atau ada dewanya dari Bathara Brahma sampai ini semua jadi dewa dari daerah sana gitu. Itu Cupu Manik itu punya 1, ini si Sugriwa sama Subali
iri, ingin mempunyai, ingin pinjem nggak bisa, ingin mempunyai nggak bisa. Soalnya si Anjani ini sangat ketat menyimpan rahasia, nggak boleh dikatakan ini dari siapa. Oh itu mah miliknya Anjani ya, bukan Resi Iya Kertomo. itu miliknya Anjani. Nah, Anjani makanya ini begitu ini ribut soal itu, Sugriwa Subali ini merasa bahwa ayahnya kok tidak adil gitu, yang kasih mainan bagus sih Anjani, dia tidak minta. Ayahnya ditanya bingung, aku nggak merasa ngasih. Coba si Anjani ditanya Anjani, ini apa? Dari siapa? Nggak berani ngomong, tapi terus akhirnya ditakut-takuti loh. Kamu kalau bawa barang-barang yang tidak semestinya dan kamu rahasiakan, itu akan menyimpan dosa. Nah, terus akhirnya dikatakan bahwa dari ibu Dewi Windradi, panggil Windradinya. Ya, ini cupu udah di tangan si Resi Gotomo, sudah tahu isinya dan tahu khasiatnya lah. Tanya si Windradi, ini dari siapa? Cupu ini, terus Windradi juga menyimpan rahasia karena itu pemberian Bathara Surya ceritanya. Pemberian Bathara Surya, Windradi kan widodari. Iya. Nah, Windradi itu dari Indra, dari wilayahnya, kahyangannya Indra. Tuh. Nah ini dekat sekali dengan Surya, ya. Terus Windradi dikasih itu, tapi tidak berani mengatakan, dan Surya sudah berpesan jangan sampai diketahui orang. Windradi tidak berani ngomong, ditanya. Nah, lama-lama Gotomo kan, kamu saya tanya 3 kali pertanyaan, diajak ngomong nggak mau menjawab, ditanya tidak mau menjawab, sampai 3 kali saya bertanya kamu diem saja. Kok rasanya saya seperti ngomongan sama Tugu. Keluar shotnya itu terus bener-bener si Windradi jadi Tugu. Tugu, ya sudah, maksudnya si ini tadi sudah menyesal dan marahnya sudah kendor, ini diruatlah, terserah dewa-dewa bagaimana mengembalikannya. Tubuhnya diangkat, buang, jatuh di wilayah Alengka. Oke. Ya. Iya. Nah ini cupunya. Ini masih ngeyel, 3-tiganya masih ingin. Kamu ingin memiliki yang bukan semestinya. Ya udah, ini tak buang saja. Siapa nanti yang diizinkan untuk memiliki ya sana buang. Dilempar juga. Tutup sama anunya, buka. Tempatnya terbuka gitu. Tutupnya sama wadahnya itu terbuka. Yang satu wadahnya itu jatuh di wilayah Alengka juga, sudah masuk wilayah Alengka, menjadi telaga Nirmala namanya. Setelah orang-orang menamakan itu Nirmala. Terus yang satu jatuh menjadi telaga, dinamakan Madirda. Nah itu jatuh menjadi Madirda apa jatuh di telaga Madirda nggak tahu. Karena saya pernah membuat cerita bahwa telaga Madirda itu adalah hasil karya si Romo Parasu. Waktu disuruh dewa menenteramkan itu, musuhnya dipanah jadi telaga. Nah itu jadi ada itu kan kalangan juga gitu. Nah setelah ini dilempar, anak-anaknya pada lari, saling mendahului,
Akhirnya sampai ketemu di Telaga Madirda. Telaga Madirda. Ketemu di situ, Sugriwa Subali masuk. Dibuka oleh dewa. Ini loh salahanmu. Jadi kalau kamu menghendaki hal yang bukan semestinya dan lain sebagainya ya, ini berwujud kera. Dua-duanya, dua sekali berwujud kera. Nah, awalnya mesti saling curiga, orang ini kok ketemu kera, ini kok ketemu kera. Akhirnya dua-duanya sadar bahwa ini kera dan berbicara kaunya si Sugriwa Subali. Nangis pulang. Anjani yang masuk ke wilayah itu juga merasa panas sekali, cuci muka. Di telaga itu juga Cuci muka, maka mukanya jadi bentuk wanoro, kera. kera. Sama tangannya dan kakinya. Tapi badannya masih utuh. Masih utuh. Nah, setelah begitu kebetulan datangnya si Sugriwa Subali itu, dia bertemu, saling kaget kan, ternyata semua kena welaing dewa, kena kutukan dewa. Terus nangis pulang ke rumah. Terus si Gotama bilang, ya itu nasibmu kan. Nah, sekarang kamu tinggal mencari jalan untuk menebus dosamu sama minta berkahnya dewa agar kamu bisa pulih, dibuat gitu, bisa pulih kembali manusia. Nah, caranya Anjani disuruh bertapa di Sendang. Nah, dengan nyantoko, seperti kata Iya. gitu. Jadi dia berendam terus di air gitu. Oh iya. Nah, terus Sugriwa mesti bertapa dengan cara ngidang, seperti sifat kijang. Nah, dia seperti sifat kijang. Tapi di situ juga bertapa itu masih harus menjalani dharmanya dia sebagai satria. Ya tahu, makanya bertapa sama semedi itu bedanya di situ. Kalau bersemedi itu sudah tidak bergerak jasmaninya atau apa. Nah, kalau bertapa itu masih topo broto, masih bisa melakukan kegiatannya. Subali disuruh bertapa di Sunyapringga ceritanya, suruh bertapa nyalong, kayak kalong gitu, kampret. Kayak kalong gitu. Jadi nah itu juga semedi sambil bertapa, semedi memohon berkah dari dewanya, bertapa itu untuk melakukan dharmanya. Jadi semua itu agar mendapat berkahnya, bisa pulih menjadi manusia dan dia tetap berbakti dengan kewajibannya. Nah, itu tiganya di situ. Nah, ini sudah sampai bertahun-tahun itu. Bertahun-tahun itu si Dewi Anjani ini bertapa tidak akan makan dan minum kalau tidak ada embun yang menetes di mulutnya atau apa aja yang tidak datang di depan atau di pangkuannya gitu. Sampai di situ sampai Purwaking itu jelek banget. Kebetulan di sini ada dewa Bathara Guru. Bathara Guru itu nganglang jagat itu ya. Bathara Guru itu dia sedang merasakan getaran-getaran di kayangan. Itu terjadi karena kekusukan si Anjani itu. Dia datang di situ, rasa kasihan sudah waktunya dia memberi makanan, itu namanya sinom. Sinom itu daun asem yang muda. Nah, daun asem yang muda itu diambil sama Bathara Guru, diisi Kumaradewa.
dirapal Kumaradewa, taruh di situ, dimakan. Toro Guru sudah pergi, ini yang namanya itu Kumaradewa itu prosesnya kan cepat itu, cepat dewasa anaknya. Jadi ini begitu makan itu selesai ngandung, datangnya abdinya dua itu si Jembawan dan Wendo itu pamannya. Nah itu kan juga melihat ini tokoh di sana ini yang mengoreksi itu terus mengontrol. Tahu di situ ada kejadian begitu dibawa pulang sampai pada masanya Anjani sudah tidak tahan itu. Betara Guru perintah sama bidadari tolong itu mau melahirkan dan saya akan memberi maaf semua dosa-dosanya dan saya akan meruat. Bener bidadari datang jadi bidan di situ. Oh ngurusin lahir kera putih itu dinamakan di situ juga bisa dinamakan kalau yang buatan Jawa itu dinamakan oleh Betara Guru. Tapi di situ karena dia tahu tadi makannya daun sinom, maka si anaknya itu diberi nama Anoman. Oh, iya. Pada waktu lahir jabang bayi itu bidan-bidan bidadari ngurusi bayinya juga. Ini juga sudah pulih wajahnya. Oh, udah kembali lagi. Boleh cantik lagi. Terus anaknya diambil sehat, tidak ada apa-apa. Terus pesan dari dewa bahwa si Anjani disuruh hidup di kayangan sebagai bidadari. Anaknya dibawa ke kayangan. Terus ini si Jembawan Janur Wendo diperintah sama Utama kasih tahu itu saudara-saudaranya. Aku akan melanjutkan pekerjaanku sebagai resi dan lain sebagainya. Nah ini berangkat. Ceritanya ini dilaporkan yang ini menepi kewajiban. Terus di kayangan itu Dewa Guru sama para dewa datangnya si Anjani bawa bayinya itu kalau belum dinamakan di situ oleh Betara Guru dinamakan Anoman itu tuh. Terus nanti ada sebutannya banyak lainnya. Nah berhubung ini bayinya ini nanti senang juga si Betara Guru, terus perintah sama Soro Bayu atau Betara Maruta atau Betara Pawono suruh merawat bayi ini, dididiklah untuk menjadi seorang satria yang sakti. Sebab ini saya persiapkan untuk nanti penumpasan Angkara Murka, penumpasan dari Titi Wisnu. Nah, dibangun sama si Anujan itu, anggaplah anakmu sendiri. Makanya kan ada kalau Mahabharata mengatakan bahwa Anoman itu adalah anak Pawana. Pawono itu Bayu, anak Betara Bayu sama Dewatari gitu. Jadi kalau ini kan Jawa ada yang mengatakan ini anaknya Betara Guru. Nah makanya ini terus digabung begitu, dibawa naik. Ini anaknya Betara Guru karena yang memberi Anjani itu Betara Guru tapi terus diserahkan situ. Betara Bayu. Oke. Ini dibawa ceritanya ini kalau wayang wong ya, banyak kan juga tahu itu ngambil bener dari mana, dari yang bahasa Sanskerta Ramayananya atau bahasa Jawa kuno atau ada sisipan lain gitu. Ini terus si Narada ini menertawakan si Betara Guru. Dewa raja lagi, raja dewa lagi punya anak kok kera ini. Wah Betara Guru diem aja ngambil daun dilempar ke punggungnya Narada jadi monyet. Jadi monyet nggak bisa turun. Itu akan lepas dari kamu kalau Kakang mengakui bahwa itu anakmu. Ayo, jadi bukan hanya kamu menuduh saya yang punya anak saja, tapi kamu
Ya udah dilepas, dinamakan Anilo. Udah itu terus Narada muncul, wah jangan cuman kita yang punya. Nah, terus perintah lagi, dewa-dewa semua harus punya anak kera. Itu diseragamkan. Dan kepentingannya juga untuk nanti membantu titisan Wisnu untuk meredam atau mengisap, menghancurkan angkara murka. Para dewa sudah berusaha untuk mencari anak. Nanti pada waktunya kami serahkan ke Sugriwa di Gua Kiskandha. Nah, ini Sugriwa. Jadi ceritanya Sugriwa ini tadi kan kita lupakan sudah. Iya. Nah, karena kita fokus ke Anoman dulu deh. Kita ceritakan lagi itu Sugriwa sudah jadi rajanya di sana. Diserahkan bahwa ini terus tadi kan sudah dikabari juga sama si Jembawan Janowendo artinya bahwa Anjani sudah nah terus ini baru Anomannya yang datang kan seneng banget ya kesenangan itu gak begitu lama dan memang bener-bener Anoman itu jadi orang sakti gitu. Makanya di situ dijadikan Senopati Di kerajaan Sugriwa itu. Waktu sudah berganti ada datangnya Resi Subali. Subali datang di situ marah-marah karena Subali itu kena tipu oleh abdinya Rahwana. Nah, Rahwana itu kan abdinya jadi muridnya si Subali. Terus abdinya itu adu-adu, mengadu bikin hoax lah. Bikin hoax. Bikin hoax itu mengatakan sama Subali bahwa saya adalah abdinya Gusti Dewi Tara. Nah, si Sugriwa kan istrinya Tara, ganjaran dari dewa itu. Ini pada suatu waktu ini si Subali marah ini karena hasutan itu tadi toh. Hasutan itu tadi sampai terjadi perkelahian dengan Sugriwa. Sugriwa mau dilempar jauh sampai jatuh di wilayah Maliawan. Iya. Nah, itu terus Dewi Tara diambil sama Subali, diperistri oleh Subali. Subali berada di Gua Kiskandha. Tuh. Oh, iya. Sugriwa udah bingung dan lain sebagainya sampai dia mesanggrah di wilayah Maliawan situ. Pada suatu ketika dapat kabar dari dewa lah bahwa ada orang yang akan bisa membunuh musuh-musuh Subali. Nah ini Sugriwa kan pengen juga merebut kembali istrinya, iya. negaranya gitu. Nah terus suruhan si Anoman Sugriwa cari orang yang namanya Romo. Itu langsung dikasih ke Oma temanya. Namanya Romo. Ya Romo Wijaya lah. Sama Lesmana itu sekarang udah dekat dengan wilayahmu. Diangkat si Anoman. Nah ini di wilayah situ Romo dan Lesmana ini sudah kehilangan singgung, masih gandrung, melamun gitu. Datangnya si Anoman. Begitu tahu, Anoman ditanya ada keperluan apa dan siapa. Anoman terus terang bahwa saya diutus oleh pamanku Prabu Sugriwa yang berada di Gua Kiskandha pada saat ini mesanggrah di wilayah Maliawan. Iya. Tuh. Nah, karena istrinya didadat atau diambil oleh si Subali kakaknya, negaranya juga diambil oleh kakaknya. Dia sangat prihatin ingin kembali semuanya miliknya, minta tolong. Romo ingin ketemu Sugriwa, ketemu sama Sugriwa, dibawa sama si Anoman ketemu Sugriwa. Begitu ketemu sama Sugriwa,
ceritakan semua kepentingannya tahu masalahnya. Terus Romo ganti bercerita, aku ada di sini ini karena begini kehilangan istriku juga. Terus ini aku mau membantu kamu. Terus kalau nanti udah selesai kamu mau membantu aku, ya mau, udah perjanjian kali membantu. Tapi ini yang dimulai dari Dewi Toro, istrinya Sugriwo. Dia berangkat dengan pasukan keranya yang sudah banyak itu. Ribuan juga kan, sama anak-anak dewa apa tuh kan, itu jadi penggede-penggedenya pasukan kera. Nah terus Subali ditemui lagi sama Sugriwo sampai dengan berkelahi. Jadi begitu Sugriwo kalah diinjak-injak, Subali dipanah sama Romo dengan pusakanya Gua Wijaya. Subali mati. Sepeninggal di Subali, kembali Sugriwo pulang di Wogeskendho. Nah, Sri Romo ini kan sudah waktunya harus mendapat bantuan untuk mencari istrinya gitu. Pada suatu ketika, tapi Romo ini sebelumnya sudah dibuatkan pesanggrahan dulu sama si Sugriwo. Jadi ya nanti kamu tak bantulah. Tapi nanti nunggu waktu apa ini masih nganu hujan ini nanti ya habisnya hujan, musim hujan itulah kira-kira. Nah itu terus dibuatkan pesanggrahan di Maliawan itu. Pesanggrahannya itu dinamakan Poncowati. oh iya. Nah itu terus pada suatu ketika sudah mulai terang hujannya, udah nggak musim hujan, Sugriwo kumpul sama Romo sama ini membicarakan bahagia Dewi Sinta. Terus ada yang Hanoman dijadikan utusan untuk nanting ya apa Rahwana ini apa maunya, itu satu. Kedua untuk melihat keadaan kekuatan Alengka dan melihat Dewi Sinta bener ada di sana apa enggak. Sebab dia cuman kabar dari burung tadi toh, dari Jatayu. Nah, ini bener di sana enggak. Kalau di sana temuin Sinta bagaimana keadaannya. Itu dia berangkat. Tapi sebelum berangkat dia tanya, terus nanti kalau saya ketemu Dewi Sinta, apa buktinya saya utusannya? Bawa nih kalpika. Mungkin dikasihkan dia, namun ini serahkan kepada dia sebagai tanda bahwa kamu memang utusanku. Nah, berangkat bawa pasukan, beberapa pasukan. Oh rame bawanya. Kirain sendiri. Oh ya dari rumah sendiri, kalau sudah di panggung dia main ya dengan sama prajuritnya. Oh oke. Berangkat gitu terus sampai dengan perbatasan jalannya prajurit itu salah melihat satu gua besar gitu, tapi di dalamnya itu ada istananya, istana yang megah juga, tapi tidak megah banget lah ya, megah istana itu. Mampir di situ Hanoman sama pasukannya ini karena nggak tahu jalan toh, dia mau tanya ini jalannya kemana ini, belum merasa bahwa dia sasar gitu lah gitu. Masuk di situ berkenalan dengan penghuninya, itu seorang wanita bernama Dewi Sayemprobo. Dewi Sayemprobo itu putranya seorang empu pembangunan di Kayangan, Wiswakarma namanya. Wiswakarma itu suka membangun Kayangan. Nah ini kok ada begini, ini keadaannya kenapa? Nah dulu pernah bikin
istana di sini melebihi istana Kahyangan. Bathara Guru marah, terus istananya dibuang, disingkirkan, dihilangkan, termasuk prajurit-prajuritnya dihilangkan. Jadi tinggal dia sendiri sama abdinya beberapa gitu. Anoman mengatakan bahwa mau ke Alengka, karena Alengka kalau memang benar mencuri Dewi Sinta akan digempur sama prajurit Kera. Ini dasarnya dia itu adalah turunan raksasi atau turunan raksasa. Terus dia tidak rela gitulah. Anoman dijamu, kasih buah-buahan. Tapi dirapal buah-buahannya, Anoman buta dengan prajuritnya. Hutan tidak tahu jalan, dia pergi. Anomannya keluar nggak tahu jalan, tuntun-tuntunan itu sampai ketemu dengan burung yang gundul, burung yang sudah tidak banyak bulunya, namanya Sempati Rojo, dan burung sudah 2 kali kenalan. Ternyata Sempati Rojo itu saudara seperguruan lah sama Dasarata bapaknya Ki Rama. Nah, waktu itu dia tersiksa oleh Si Rahwana karena melindungi suku Salya. Suku Salya itu dari Ragu itu ibunya Rama. Itu dibelondoli itu berapa puluh tahun itu dia hidupnya, jadinya nggak bisa terbang. Tuh. Terus setelah bercerita-cerita, sanggup mengobati ini Sempati Rojo ini. Nah, itu kan juga pendeta. Nah, terus diobati. Dulu baris gitu, terus dijilat matanya, melek, jadi terang lagi. Semua pasukan yang dibawa itu tadi bisa sembuh. Ngantri semuanya. Ini kalau pagelaran wayang wong kan juga dibuat Buson sama punakawannya. Nah itu Sempati Rojo ditolong ganti sama si Anoman. Dirapal, dikasih aji-aji, bisa sembuh, terbang. Terus si Anoman melanjutkan perjalanan. Mentok jalannya laut, bisa ini lewat. Ya sudah, lainnya mesanggah di sini. Anoman sendiri yang berangkat. Anoman sendiri berangkat dengan terbang, jatuh di salah satu gunung. Tidak taunya memang sengaja dijatuhkan si Anoman, perlunya bisa ketemu sama Gunung Mainaka, itu saudara tunggal bayi. Didukung perjalanannya si Anoman, tapi kamu harus lebih hati-hati sebab begini pokoknya sampai berkenalan dengan saudaranya itu udah seneng. Ini dikasih saran-saran gitu. Berangkat lagi si Anoman. Itu kalau biasanya itu nyebrang gitu, terus kalau wayang orang itu biasanya terus kasih ya tidak tahu lucon tahu apalah ini, terus ada istana boneka gitu. Jadi istana tapi di situ ada arca siapa saja dari dewa sampai Keranda Alengka gitu. Nah, itu yang kalau di wayang orang itu buat mainan para kawan juga, disetel muni-muni gitu, marah-marah gitu, dibimbing lagi. Ada yang bawa gada gitu, disetel tuh mendung temennya gitu. Nah, pokoknya buat lucu lah gitu. Terus sampai dia bisa masuk ke Tepis Wiring, Tepis pinggiran, ketemu dia waktu terbang di istana itu tadi ya. Habis dari Gunung Mainaka dia terbang lagi, diuntal sama Pilkadak Seni. Pilkadak Seni itu jineman atau pasukan khusus atau pasukan sandi dari Alengka. Terus bisa keluar lagi sampai terjadi perang Pilkadak Seni bisa dibunuh. Lalu Anoman masuk ke istana Arca itu tadi.
sampai Istana Arca itu nembusnya sampai ke tempat si taman. Ya kalau biasanya diperpanjang untuk memperpanjang cerita atau apa itu ke Rawono dulu, Rawono bangun lindur gitu, terus dia Rawono berangkat lalu diikuti sama Anoman, bisa saja sampai di Taman Soko tempat si Sinto diletakkan di situ sama si Rawono, ketemu sama Sinto terus terang dia. Terang cincin dikasihkan kepada Sinto nangis sudah hampir setahun lah. Terus Sinto memberi jawaban ini tusuk rambutku bawa sampaikan kepada Romo saya masih menanti. Tuh Anoman satu sudah ketemu sama ini tapi belum bisa memperkirakan kekuatan Alengka. Dia cari cara untuk bisa mengetahui kekuatan Alengka dan nanti si Rahwana. Taman dirusak. Datangnya anak dari Rahwana menangkap si Anoman, tapi anak itu bukan anak ya anak buto, jadi ya buto gede penjaga tamannya itu mati. Sampai dengan dia ketemu sama Indrajit, Anoman dipanah rantai, bisa terikat rantai. Ya, sebenarnya dia bisa aja membuka rantai itu kesaktiannya, tapi dia ingin tahu kekuatannya dan ingin ketemu sama Rawono. Akhirnya dirantai di alun-alun. Rawono datang marah-marah sama si Anoman. Terus ditanya kemauannya Rahwana apa sekarang. Ini saya utusannya si Romo. Rahwana sampai kapanpun tidak akan aku serahkan. Itu adalah calon istriku, calon permaisuri. Aku sudah lama menanti turunnya Dewi Widowati. Tuh. Dan tidak bisa di situ. Ya sudah kalau gitu kamu saweko atau bersedia dan lain sebagainya. Nah, kamu bilang bersedia dan belum tentu kamu bisa ketemu lagi sama Romo sebab kamu akan tak bunuh. Rahwana akan membunuh si Anoman dipegangin sama si Wibisono. Jangan, seorang utusan duta tidak boleh tidak boleh mendapat halangan. Tidak boleh disiksa, tidak boleh diini kan itu duta. Nah, terus diingatkan si Rahwana, sudahlah sekarang kembalikan saja Dewi Sinto ini wong kamu sudah punya istri dan banyak selirmu. Marah Rahwana. Nah, kalau kamu nggak senang begitu, nggak senang dengan aku gitu, pergi dari Alengka, diusir. Sebenarnya Wibisono tuh adiknya yang baik gitu ya Pak. Akhirnya Rahwana pergi, Anoman dibakar. Tapi sebelum dibakar pesan dulu ini saya akan mengabdi kepada Rama. Wibisono. Ya baik. Ada orang yang mau ngabdi lagi kalau bayang orang itu biasanya gitu ngabdi lagi. Kula saya tokoh. Oh iya. Saya pasti ini, saya sudah tahu kalau kamu tidak akan terpakai di sini. Maka dari itu ya tak obong nih, itu ya Mas. Kalau kamu tak obong, aku lo timbun, awar-awar mas janur kuning pak kasih tanda, ya tak obong itu. Ikannya kan gitu, sambil luson itu. Terus Anoman kasih minum barang itu, kasih kesegaran toh, ya, biar minum cuman air kendi tapi yang ngasih si Togok itu siapa? Dewa Antogo kakaknya Semar kan. Nah itu dikasih Bayu Wonggo lagi dipulihkan kekuatannya si Anoman ditanya. Anoman pulih lagi dibakar, dobong Alengka. Nah itu kecilanku keluarnya di situ itu kalau main gue ger ngalung obong gitu sampai dengan pengungsi keluar bangunin ayo ngungsi wah
belum gitu doang. Iya, terus sampai dengan Anoman meninggalkan situ masih di wilayah Alengko itu. Sebelum nyebrang dia berhenti dulu di Sungai Wailu kalau dari Ramayananya, Sungai Wailu. Di situ ketemu sama Dewi Urang Rayung. Urang Rayung ini anaknya Dewa si Mintuno atau anaknya Raja Mintuno gitu. Ini di sini seneng ya Anoman, wanitanya juga seneng. Karena ya biar gimana anak masih ada keturunan Dewa, tahu kan si Rama untuk Yopati, si Anoman ini adalah utusan Rama, akan menghancurkan Alengka dan lain sebagainya. Pokoknya di pihak yang bener lah ya. Sampai dengan seneng-seneng seperti dijodohkan dengan cara Gandharwa. Cara Gandharwa itu tanpa saksi, tanpa apa, pokoknya yang kamu mau, sini mau, sepakat untuk bersumpah berdua, itu jadi. Terus ada yang disayembarake barang toh kalau perkawinan itu. Nah itu ada yang, ini yang cara Gandharwa. Dah itu pulang Anoman, melapor dengan menyerahkan tunduk mentul atau tusuk kondenya Sito. Wah, si Romo yang tadi gandrung malah jadi menangis istilahnya kan. Sudah lama begini sampai nggak tahan lagi ya, udah harus direbut. Siapkan pasukan Wanara, pasukan Keran, siapkan sama Suguwo, baru berangkat dia. Sudah tahu semua kan kekuatannya sana bagaimana, terus maunya Rahwana gimana, maksudnya mau mengembalikan Dewi Sinta enggak gitu. Sudah diketahui semua kan. Nah, ini sudah mempersiapkan pasukan berangkat pasukan beratus-ratus ribu, berjuta-juta pasukannya terhalang oleh laut. Nah, si Alengka itu kan berada di Pulau Salem. Ini kok nyusahin gitu katanya si Romo. Tidak sampai di sana, ini malah menghambat saya. Bukan hanya saya memerlukan Sinta doang, tapi memperlambat saya tugas untuk menyirnakan Angkara Murka. Tuh, si Romo ambil senjata mau diasakin, lautnya panah. Dewa laut keluar, nggak boleh kamu gitu. Sama saja kamu menghalangi kodratnya dewa. Kamu harus usaha yang lain. Di sini ya, ada kehidupan dalam laut ini. Kalau kamu bakar dengan senjatamu itu nanti berapa korbannya. Udah gitu, gimana ya gitu. Lagi mikir-mikir, datangnya si Gunawan Wibisono. Oh, dia tadi nggak ikut bareng sama Anoman ya, Wibisono itu ya? Belum datang. Datangnya si Gunawan Wibisono, terus mengabdi, diterima dan lain sebagainya. Ini terhalang begini. Ini kalau ceritanya di Pakeliran wayang atau wayang wong atau wayang purwo, wayang kulit, itu kadang juga dikasih Gunawan itu menciptakan jembatan dicoba sama si Anoman. Kuat enggak ini bawa orang bawa kera puluhan juta, boleh sama itu menjaga keselamatannya Romo. Dan juga masih belum begitu tahu kan si Wibisono ini bener-bener. Tuh, coba sama si Anoman kan punya Aji Malindri itu namanya. Ya seperti belaka pengantol-antol kalau Bima Seno itu, jadi bisa memberatkan badannya itu. Gedung bumi itu bisa geger, bisa membuat longsor gunung-gunung. Itu digenjot mana hancur. Itu
gitu. Hanuman bilang udah nggak usah. Nah terus ada pendapat lagi ya sudah ditambah saja. Tanggul gitu, Ya. laut ditambah gimana sih? Wah itu mesti memerlukan gunung. Satu gunung, dua gunung. Wah kerah-kerah wadah nyari batu itu. Nah masukin situ terus sampai jadi ada daratan. Di atas itu jalan. Romo dengan pasukannya jualan lewat situ. Ini ada halangan beberapa di kiri kanan ini apa pasukannya prajuritnya Rahwana yang sandi-sandi itu banyak itu kalau serobo kayak buaya kayak apa gitu. Itu ada halangannya tapi tetap Romo bisa nyampe di tujuan. Sampai di tujuan dia naik di suatu gunung bisa kelihatan Ngalengka itu seperti itu. Dia naik di gunung itu kelihatan kan dari atas itu kota Alengka itu gitu. Nah dia bersanggah di situ. Ada suatu ketika saatnya bertempur dia berangkat bertempur terus jadi perkelahian. Lama-lama di situ pasti aja ada korbannya banyak sekali. Terutama si Anoman ini adalah senopatinya prajuritnya Romo. Jadi dia mesti lebih menonjol dan kesaktiannya dia paling di antara mereka itu bisa mengalahkan ini, mengalahkan itu, udah banyak lah pokoknya. Bolo Ngalengka udah banyak. Nah, perang itu nggak sehari, luasnya wilayah banyaknya prajurit, nggak bisa sehari. Pada suatu ketika di Pesanggerahan itu pada malam hari gitu, Gunawan Wibisana kok wah ini sudah masuk wilayah sana, lebih hati-hati. Romo disembunyikan di dalam kayak peti emas gitu, sembunyikan di situ ditungguin si Anoman. Nah itu Anoman peti dicuri sama Trigonggo atau Triyonggo. Triyonggo di bawah, Anoman nututi. Triyonggo yang bawa peti itu diserahkan kepada kakaknya yang namanya Pratolo Maryam. Kakaknya itu adalah anaknya Rahwana. Yang membawa lari itu tadi Trigonggo itu tadi temuin sama Anoman sampai terjadi perang. Itu ada monyet putih di Ngalengka sampai terjadi perang, dipisah sama dewa ditanya, ketahuilah ini anakmu sama Dewi Wurang-Wurayung yang dia pulang dari Nganu itu. Oh anakmu, nah ini sekarang Romo di Nganu, pukulan Romo dikembalikan untuk dia berangkat nyariin kakaknya itu yang Pratolo Maryam. Temu sama Pratolo Maryam bisa direbut lah, Pratolo Maryam bisa dibunuh, itu dibawa kembali diserahkan ke Anoman lagi. Itu ada selingan-selingan gitu banyak itu. Terus sampai dengan akhirnya adiknya Putri Sarponoko meninggal. Terus Kumbakarna juga mati kan. Terus Prahasto pamannya atau patihnya, nah itu matinya dikeprok Tugu sama si Anila. Nah Tugu itu tuh kembali jadi Dewi Windradi itu naik kayangan pulang. Terus Rahwana sampai dengan berkelahi dengan si Romo, naik kereta dan lain sebagainya lah, pokoknya gelar perang itu cuma dilakukan sampai dengan Rahwana bisa dibunuh. Nah ini kalau pentas wayang Jawa itu matinya Rahwana itu terus Anoman. Rahwana kan nggak bisa mati. Kena panah jatuh itu Anoman ngangkat gunung blak. Taruh di tibaning di Rahwana. Di situ itu jaga tuh nantinya sempalan-sempalan cerita itu di cerita wayang orang itu biasanya ada Manon Bowo itu ada cerita yang menceritakan Rahwana itu bangkit dari tempatnya itu nama menjadi raja ini banyak
banyak cerita yang gitu. Nah setelah itu Romo terus Ngalengka sudah kosong rajanya. Gunawan Wibisono ditaruh di situ, dijadikan raja. Itu Wibisono sudah jadi raja di situ. Kemudian Boyong pulang ke Ayodhya. Nah, ini sampai di sana kembali pemerintahan Ayodhya diserahkan Romo. Semua kera-kera kembali. Ada yang termasukkan Tenaga Nirmala kembali, yang bukan bersifat manusia, masih sifat-sifatnya dewa kembali ke dewa. Tuh Moksa, Mukna. Tuh, tapi lainnya pulang, kan kembali apanya? Bukit Kendo kan negaranya. Nah ini si Anoman nemui si Romo, minta berkah dari Romo, izinkan saya tetap mengabdi kepada Romo sampai kapanpun, maka berilah saya umur yang panjang selagi dunia ini masih membicarakan kemegahan Romo Wijaya. Masih ada yang membicarakan itu, di situ saya masih bisa mendengarkan. Nah, ya wes dikasih restu umur panjang. Makanya ini setelah Romo punya anak, Romo Batlowo sama Kusa ya, Suketi, Basukunti, Basudewa sampai dengan Krishna itu kan berapa ini sudah ceritanya sudah kan Ramayana gitu. Nah ini Anoman ini masih nunggu umurnya panjang. Nah terus dia pada suatu ketika Anoman ini Anoman kan pulang ke Kendali Sodo pertapaannya, itu ya tetap melakukan dharma baktinya kepada dewa kan. Nah, dharmanya sebagai satria dan pandita itu masih berjalan terus. Tapi pada suatu ketika dia berada di Godomadono gitu, ketemu sama Bimo itu. Bimo sedang mencari kembang tunjung biru dari kayangan untuk Drupadi. Itu ketemu sama si Anoman. Tapi kalau Mahabharata itu sudah zaman Pandhawa terusir. Ya udah ngumpet di Wirata. Ya sudah mau ke Wirata. Jadi itu makanya itu enggak dibuat begitu ketemunya Pandhawa si Anoman sama Bima. Biasanya yang orang Jawa ketemunya enggak di situ, ketemunya di lain tempat. Makanya terus lakon di Woruji, Anoman keluar. Iya. Nah, lakon apalagi sampai dengan lakon Bayu Makuto Romo, Anoman keluar gitu kan sama itu kan jadi malah rame, banyak cerita, banyak berkembang dan lain sebagainya. Ini ya ngambilnya ya tetap itu basa Jawa sama Sanskerta itu gabung-gabung. Terus pada suatu ketika sama Birotwasena itu Anoman juga berjanji itulah, pokoknya saya akan membantulah perjuangan si Pandowo di Bali. Tapi kalau di Mahabharata cuma dikatakan beri bendera gambarku akan di situ kan begitu. Iya. Seperti itu. Tapi kalau di wayang Jawa kan kadang bantu orangnya juga bantu. Namanya ada di situ. Tapi nggak pernah diketok oke toh. Iya. Nah, terus ini sampai dengan Bharatayuddha selesai, Bharatayuddhanya ya, perangnya itu selesai, sampai dengan Puntadewa menjadi raja. Jadi Dasarastra sudah mati, Puntadewa jadi raja, terus sampai dengan menjadikan Raja Parikesit. Nah, sampai dengan turunan Parikesit. Iya. Nah, ada Yudhoyono, Yudhoyoko, Gendrayono, Sudarsono gitu, terus Hariwahono dan Jayabaya. Nah, ini nginjak pada zaman itu. Nah, zaman itu sudah mulai terinjak. Ceritanya Anoman minta kepada dewa, saya udah bosan hidup. Udah berapa keturunan dari Romo itu. Tuh.
udah PJ sana ikut Mahabharata ikut makan dia. Ikut sana sini. Jadi sudah bosan hidup, katanya kamu sekali lagi harus berbakti kepada dewa, harus menyelesaikan umur panjangmu. Kamu bisa mati kalau sudah mengawinkan putra Yuwastina. Astina itu nantinya ganti nama Yuwastina. Sama Mak Menang. Mak Menang itu tempatnya Jayabaya. Nah, begitu dia dapat berita dari dewa, begitu dia datang ke Yuwastina. Anak Yuwastina itu ada 3. Sariwahono itu bapaknya punya anak si Astrodharma, Dharmakusuma, Dharmasarana lah gampangnya gitu 3 pria. Nah ini lagi sedih karena apa? Karena orang tuanya nggak bisa akur dengan Jayabaya. Jadi masih ada kayak dendam terselimut gitu. Karena ceritanya bapaknya Jayabaya sama bapaknya Sariwahono ini ada permusuhan. Jadi Gendroyono ini rajanya ini didatangi musuh adiknya si Sariwahono yang melawan musuhnya itu menghilang jadi ular masuk ke permaisurinya Gendroyono, dipanah sama si Sudarsono itu, dipanah darahnya jatuh ke betisnya permaisuri, dilap sama Sudarsono, dilap jerit, datangi orang banyak masuk ke tempat permaisuri, udah salah, mana yang ngelap ini, potong tangannya. Sudarsono ya pergi, ditolong dewa, dikembalikan, diamankan lagi, ditemukan bahwa ini tidak salah, yang salah kamu, pokoknya diberesin semua, kamu yang harus pergi dari sini. Tahta adalah milik Sudarsono, tahta Yuwastina. Sudarsono punya anak si Sariwahono, si Gendroyono yang itu tadi punya anak si Jayabaya. Jayabaya, tapi itu sudah Mahabharata yang sudah Jawa. Andai kata itu diisi, ini dari Mahabharata, ya Mahabharata yang sudah Jawa. Sudah bukan Mahabharata yang aslinya saat sudah nggak pernah dipakai itu. Begitu ada di Babat Jawa, ya sudah pakai yang itu, lebih banyak ceritanya. Tuh, ini ketemu sama anaknya Sariwahono itu, dia mengatakan bahwa ayahnya masih punya dendam itu sama si Anoman. Nah, tadinya yang mesti dibuat nggak kenal dulu gimana, tahu ada kera. Wah ini zaman begini kok ada kera, nggak pakai jin ada apa gitu. Nah terus akhirnya ya sudah, saya ini mengemban tugas harus merukunkan gitu, menyatukan antara Yuwastina sama Mak Menang gitu. Ini sekarang kalau masih menyimpan permusuhan, ini lebih baik disatukan dengan tidak dengan cara perang, tidak dengan cara apa, cara tradisi perkawinan. Kamu tak kawin sama putranya Jayabaya yang bernama Pramesti, Pramoni dan Pramuwati. Nah, si Anoman ke sana dulu, ke Jayabaya dulu. Jayabaya dulu membuat lelabuhan sampai bisa dekat sama si Jayabaya. Membuat lelabuhan itu Jayabaya kan kedatangan musuh raksasa. Nah, bolo-bolonya itu udah datang situ sih. Kalau dewa udah di situ karena ada permusuhan itu Anoman membantu. Terus Jayabaya seneng, terus Anoman mengatakan bapak saya adalah ini. Brawijaya senang hatinya, sudah jalan saudara di situ, hidup di situ sementara. Sementara dia masuk ke kabupaten, nemuin si anak perempuan itu, dikasih anak perempuan dari Sariwahono, dikenalin gitu. Kenalin ketahuan, Brawijaya marah, Anoman yang nengahin. Anoman nengahin
enggak ini memang saya mendapat tugas gini. Brawijaya sudah sadar gitu, datangnya kalau Dewa itu ngamuk di situ Anoman yang ngandani. Perang sama kalau Dewa si Anoman sampai dengan Anoman mati. Matinya Anoman, Jayabaya memanah si kalau Dewa itu badar jadi Bathara Kala. Jadi Bathara Kala itu memberi jalan untuk kematian si Anoman. Sudah waktunya kan, kalau sudah bisa menyatukan Yastina dan Mamenang. Nah, Anoman jadinya mati di situ. Nah ini loh pemakamannya di mana nggak ngerti saya. Itu ceritanya itu matinya sudah ya. Tadi perjuangannya sudah ya. Terus tadi dari lahirnya sudah sampai di situ. Makanya Anoman ya bisa ikut Ramayana, bisa ikut Mahabharata gitu. Dengan adanya pakem. Tertulisnya matinya Anoman itu cuma ada di Jawa ini aja ya Pak. Maksudnya tertulis kisahnya dia. Itu ya. Dia itu cuma ada di Jawa kan. Ya ada yang masih percaya bahwa sampai sekarang ini Anoman masih hidup, namanya gitu kan. Nah, karena kalau menurut kabar dari kitab Weda Wiracarita Mahabharata itu ada si Ramayananya itu mengatakan bahwa si Anoman dikasih umur panjang, sumpahnya tidak akan mati selama dunia ini masih membicarakan soal Rama Wijaya. Sekarang kan masih Wijaya kayak wayang ya, sekarang ini aja 2 tahun yang lalu nggak ada wayang wong, jadi nggak ada yang mau ngomong soal Romo. Berarti masih karena pandemi mungkin juga ya kan, udah nggak ada job lagi, dia mau keluar di mana? Ya gitu, udah ya Anoman udah ketemu ya, nah, udah nanti lainnya lagi nanti. Ya siapa tahu bisa dijadikan bahan oleh mereka teman-teman yang mau menyutradarai, mau mengadakan pagelaran ya dari wayang uang maupun wayang kulit gitu kan. Iya, Buat itulah. Oke, sudah jelas semuanya. Saya mau berterima kasih untuk yang sudah reservasi dari kemarin-kemarin itu, terima kasih banyak dan see you next episode, bye.